Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad abdillah ma'badu bil kiram Bapak Ibu ya masyarakat guru yang dirahmati Allah dan syukur alhamdulillah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayahnya serta mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa tujahidu fi amwalikum wa anfusikum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu bisnis yang tidak akan rugi, suatu bisnis yang pasti untung, suatu bisnis yang akan menjauhkan kita dari azab Allah. Maka bisnis itu adalah kata Allah, tu'minuna billah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, yaitu orang yang berjihad dengan hartanya maupun orang yang berjihad dengan jiwanya. Terkait dengan ini ada sebuah kisah menarik yang dapat kita jadikan sebagai muhasabah. Hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sebuah keluarga yang sangat sederhana. Saking sederhananya keluarga tersebut, kita boleh menamakannya keluarga miskin atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Namun kesederhanaannya, kemiskinannya, kekurangannya tidak menghalangi dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah. Ia selalu bersyukur, selalu bersabar. Bukti syukur dan sabarnya keluarga tadi, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika, tatkala panas datang menyengat, keluarga ini beristirahat, berlindung di bawah naungannya Adam. Istrinya berucap kepada suaminya, wahai suamiku, kita mensyukuri dan bersabar atas ridho takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi apakah kita salah kalau kita bercita-cita, kita berharap suatu saat nanti kita akan menjadi orang kaya? Maka suaminya menegaskan, wahai istriku, bukankah kita sudah cukup bahagia dengan keadaan yang demikian? Maka istrinya sekali lagi menegaskan, tidak suamiku, kita hanya ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang kaya. Dari perdebatan sebuah keluarga ini dicapai sebuah kata sepakat. Apa itu kesepakatannya? Mereka kemudian menghadap Nabi Musa alaihissalam dengan satu alasan. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang bisa kalamullah, yang bisa berbicara langsung dengan Allah, yang bisa bermunajat langsung kepada Allah, dengan harapan masalahnya diadukan oleh Musa alaihissalam sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian menghadaplah keluarga ini kepada Musa alaihissalam, dan Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah, ya Allah, hambaku yang hidup sederhana ini dia ingin merasakan menjadi orang kaya. Maka singkat cerita, kemudian Allah mengabulkan doa Musa alaihissalam dengan satu syarat, dengan satu catatan. Maka esok harinya keluarga yang sederhana datang kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, bagaimana doa? Apakah dikabulkan? Maka Musa pun menyampaikan kabar gembira untuk Anda dikabulkan menjadi orang kaya, tapi dengan satu syarat, dengan satu catatan. Tidak sabar dia bertanya, apa itu syaratnya? Apa itu catatannya? Engkau hanya akan menjadi orang kaya selama 1 tahun. Ya mungkin seperti pangkat, kedudukan, harta benda, tidak selamanya. Kemudian keluarga tersebut menjawab, tidak masalah. Kalaulah nanti saya kembali menjadi orang miskin, kami sudah biasa. Kalaulah sekarang kami diberikan kesempatan menjadi orang kaya, alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Maka sebagaimana janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, min haitsu la yahtasib, dibukakan jalan, dibukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka
bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, maka lambat laun perlahan namun pasti keluarga ini sudah menjadi orang kaya. Apa yang terjadi? Pelajaran bagi kita, tidak sedikit orang yang tadinya tidak punya, ketika dia berharta lupa kepada Allah. Tidak sedikit orang yang tadinya tidak memiliki kedudukan, ketika dia memiliki kedudukan lupa kepada Allah. Namun hebat keluarga ini, dia dalam keadaan miskin ingat kepada Allah, dalam keadaan kaya dia lebih ingat kepada Allah. Ketika dia hidup dalam keadaan kekayaan yang luar biasa, dia terinspirasi dengan kisah Ibrahim alaihissalam. Apa itu kisah Ibrahim? Nabi Ibrahim selalu, paling tidak selalu makan siang minta ditemani oleh warga, minta ditemani oleh masyarakat. Ini mungkin berbeda jauh dengan kita. Kalau kita di rumah kemudian ada tamu, kok orang mulai-mulai wayai makan, aduh ini koyo tamu ora pengerti ya, aku arep mangan kok ora mulai. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam justru kalau makan sengaja mencari orang. Kenapa? Karena mencari berkahnya makan bersama, mencari berkahnya berbagi kepada orang lain. Maka tidak tanggung-tanggung keluarga miskin ini yang menjadi kaya, dia selalu makan undang orang, dia menyembelih kambing, menyembelih onta, bahkan orang yang diajak makan kemudian pulangnya dioleh-olehi. Kalau bahasa kita ya mendapat berkah, mendapat mendapat amplop, mendapat THR dan lain sebagainya. Luar biasa. Bahkan beberapa orang yang dia punya potensi pandai berdagang, dia diberikan modal usaha cuma-cuma. Walaupun waktu itu beliau belum bekerja sama dengan Menteri UMKM, dia sudah pinter mengelola bagaimana masyarakatnya sejahtera dengan usaha mikro, menengah kecil dan keluarga. Maka kemudian tanpa terasa, ya kira-kira kurang 3 bulan terakhir, kalau lari kan ada 2 menit terakhir itu peringatan. Ini kayanya, hartanya kurang 2 bulan terakhir. Istrinya berucap kepada suaminya, wahai suamiku, sebentar lagi kita akan menjadi orang miskin. Apakah kita akan tetap berbagi atau justru kita kumpulkan sisa harta kita? Kita bagi aja. Harta ini kita bagi aja. Masalah miskin atau kaya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampai lupa jatuh kontraknya menjadi orang kaya 1 tahun. Karena asyiknya berbagi, dia tetap menjadi orang kaya. Tahun pertama terlewati, dia menjadi orang kaya. Bahkan tahun kedua terlewati, dia menjadi orang kaya. Sampai tahun ketiga terlewati, dia menjadi orang kaya. Kemudian siapa yang heran? Kemudian yang heran justru adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dalam hatinya belum. Dalam munajatku aku berdoa kepada Allah, dia kaya hanya 1 tahun. Ini sudah jalan tahun ketiga, kenapa dia masih kaya? Apa ada yang salah dengan ketentuan Allah? Pikir Nabi Musa. Saking herannya Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, bukankah dalam takdirnya engkau mengatakan bahwa orang itu hanya kaya 1 tahun, tetapi sudah tahun yang ketiga kenapa dia menjadi orang kaya terus? Kata Allah kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, ketahuilah. Nah ini stabilo merah kan, catatan kita stabilo merah. Ingatlah wahai Musa, aku hanya memberikan 1 pintu rezeki. Ini ingat, kata Allah, aku hanya membuka 1 pintu rezeki bagi hambaku. Tetapi hambaku yang aku berikan pintu rezeki, dia membuka pintu-pintu rezeki bagi hamba-hambaku yang lain. Bagaimana mungkin aku cabut dia kemudian menjadi orang miskin? Maka aku biarkan dia menjadi orang kaya selama-lamanya. Catatannya adalah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalau kita berbisnis dengan Allah, tidak akan ada yang rugi, tidak ada bangkrutnya selama cara zakat kita, cara sedekah kita benar. Ada nisab, ada haul. Tidak usah ikut-ikutan sedekah ekstrim sampai duwene omah siji dikekno kabeh manggon nanti.
Sampai gajinya 2 juta, sedekah kabeh 2 juta, mangan apa? Maka sedekah yang benar sesuai aturan, ada nisab, ada haul. Kalau kita berbisnis dengan Allah dengan baik, tidak ada ruginya. Maka pesan kita, pesan moral dalam ayat ini, kalau kita tidak bisa bisnis dengan Allah dengan harta, maka berbisnislah dengan Allah dengan kedudukan, dengan pangkat. Gunakan pangkat dan kedudukan kita untuk memakmurkan agama Allah. Kalau kita tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, dan kita tidak punya harta untuk memakmurkan agama Allah, berbisnislah kita dengan tenaga. Ayo sumbangkan tenaga kita di jalan Allah. Tenaga orang duwe pikiran. Ayo keluarkan ide-ide kreatif kita untuk mensejahterakan agama Allah. Bukan berarti Allah perlu pertolongan kita, tidak. Dengan kita menolong agama Allah, agama itu sendiri akan meningkatkan derajat, akan meningkatkan kualitas makom kehidupan kita. Maka kalau kita tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tidak punya pikiran, tidak punya tenaga, ada yang masih bisa kita sedekahkan, yaitu senyum. Wa tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Dan senyummu kepada orang lain adalah sedekah. Maka di bulan puasa minimal mari kita bersedekah senyum. Ketemu dengan saudara senyum, ketemu dengan orang lain senyum. Itu menjadi sedekah. Tapi ingat, wa tabassumuka ala wajhi akhika itu artinya senyummu kepada saudaramu, senyummu kepada orang lain. Maka jangan sekali dipraktekkan dengan senyum-senyum sendirian. Ini tidak benar. Karena ala wajhi hakika dengan orang lain. Jangan dipraktekkan senyum-senyum sendiri. Ini malah bahaya. Jangan-jangan senyum-senyum sendiri karena orang itu THR. Inilah renungan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya untuk selalu berzakat, infak, sedekah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.